Mari di akhir zaman ini, jangan sampai kasih kita menjadi pudar, dingin, tawar, dan hambar. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya berharap dan percaya kiranya kebenaran firman Tuhan ini yang terus memerdekakan, memulihkan dan menyempurnakan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian sebelumnya saya telah menyanyikan satu pujian dengan judul Bahasa Cinta. Saya akan bertitik tolak dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari Matius 24 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk melihat atau memperhatikan kepada orang-orang di sekitar atau di sekeliling kita, baik itu dalam ruang lingkup yang kecil atau ruang lingkup yang lebih luas, kalau kita coba memberikan penilaian secara jujur, maka yang terjadi adalah makin maraknya, makin bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, dan kebejatan moral. Dan itu menunjukkan betapa kasih sebagian orang, dan Yesus berkata di sini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang menjadi dingin, dengan kata lain, kasih yang menjadi tawar dan hambar. Hal ini menunjukkan suatu kondisi keadaan kehidupan yang sangat berbahaya. Dan dikatakan kasih kebanyakan orang. Kalau ada kata-kata kasih kebanyakan orang, pertanyaan saya untuk kita semua, apakah kasih kebanyakan orang yang sudah menjadi dingin termasuk kita di dalamnya? Salah satu bukti seseorang bisa meyakini dirinya dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, oleh karena hidupnya diwarnai dan dikuasai oleh kasih. Hal yang tidak perlu lagi kita ragukan, bahwa kasih Tuhan, kasih yang terbesar bagi kita. Kasih Tuhan, kasih yang teristimewa bagi kita. Kitab Efesus berkata, betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas kasih Tuhan, melebihi segala hikmat, pengertian, dan pengetahuan manusia. Bahkan salah satu ayat yang sangat terkenal dan banyak dihafal oleh orang Kristen, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar, dan kasih itu dinyatakan melalui mengaruniakan anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik bagi dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, kasih Tuhan yang sudah begitu besar, sempurna, dan berlimpah kepada kita. Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Dan kita tunjukkan kasih kepada Tuhan dengan wujud nyata kasih kita kepada sesama. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan ketika berhadapan dengan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan telah mencintai dan mengasihi kita dengan tulus dan sungguh-sungguh, dengan menyerahkan nyawa putranya yang tunggal Yesus Kristus demi penebusan, penyelamatan, pendamaian hidup kita dari dosa, kematian, dan dari jeratan kuasa iblis. Maka sewajarnya dan seharusnya lah saudara dan saya, kita semua, untuk hidup saling mengasihi. Ada bagian ayat firman Tuhan berkata, yang saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara, dari 1 Korintus pasal 13. Saya akan bacakan untuk kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Saya langsung ke ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, mari di akhir zaman ini, jangan sampai kasih kita menjadi pudar, dingin, tawar, dan hambar. Kalau itu yang terjadi, maka hidup kita tidak ada guna, faedah, dan manfaatnya bagi Tuhan, bahkan bagi sesama kita manusia. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, sakit hati. Mari kita buka hati kita melepaskan pengampunan kepada orang yang telah berbuat salah, bahkan menyakiti kita. Sehingga hati kita menjadi pulih dan sembuh. Hidup kita menjadi sehat. Bahkan relasi hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik kembali. Bahkan relasi dengan sesama pun menjadi indah dan utuh, pulih kembali. Bapak Ibu Saudara, kiranya pujian yang saya nyanyikan ini dengan judul Bahasa Cinta dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.